Ya, mereka itulah yang mengangkat Copperfield agar dia bisa melayang sedikit di udara. Dibutuhkan ribuan jin untuk mengangkatnya. Sedangkan gadis yang nya dalam peti itu adalah jin perempuan yang menampakkan diri dalam wujud seorang gadis manusia. Gile, seolah-olah kata jinnya yang kru cewek itu jin dalam bentuk. Gue bocorin aja deh. David Copperfield, cara dia terbang adalah salah satunya ya, salah satunya. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Fush. Pada ilmu merah kali ini gue akan membahas sebuah buku yang kata penulisnya, buku ini ditulis karena dia berhasil ngobrol dengan jin muslim. Yaitu adalah buku Dialog dengan Jin Muslim. Ini bukunya cukup fenomenal di zamannya ya, dan bahkan banyak juga orang-orang yang agamanya kurang ini mempercayai buku ini, seolah-olah buku ini asli terjadi dan seolah-olah buku ini bisa dipegang gitu pengetahuannya, padahal tidak bisa. Gue keinget untuk membahas buku ini karena beberapa waktu lalu pas gue scroll Instagram, muncul video David Copperfield yang lagi terbang tuh. Itu video kalau nggak salah di tahun 1983. 1983 loh. Dia udah terbang loh di TV, luar biasa. Dan pada saat itu banyak banget memang yang berpikir David Copperfield ini bekerja sama dengan jin. Seolah-olah David Copperfield ini adalah pesulap yang bersekutu dengan jin. Padahal guys, dari awal mula pesulap itu tercipta atau magician tercipta, itu magician nggak pernah percaya dengan ilmu yang bisa bekerja sama dengan jin. Bisa dibilang pesulap itu adalah orang yang paling skeptis sebenarnya, karena magician rata-rata, terutama magician profesional, dia mempelajari banyak hal bidang pikiran manusia, terus tentang energi, fakta di balik energi, terus juga kesaktian-kesaktian, bagaimana cara memunculkan kesaktian, dan lain sebagainya. Termasuk bahasa tubuh, micro expression, dan lain-lain. Maka dari itu, magician adalah orang yang paling nggak percaya tuh tentang ilmu yang dibilang pakai bantuan jin. Padahal ya apa yang kita praktekkan semua adalah hasil dari apa yang kita latih dan apa yang kita pelajari. Dan semuanya itu sebenarnya ada rahasia atau penjelasannya. Sebelum gue membahas kejanggalan dan kesesatan di balik buku Dialog dengan Jin, kita tonton dulu video yang dibahas di buku tersebut, yaitu tentang David Copperfield yang terbang dan juga tentang pertunjukan David Copperfield yang asistennya tiduran, wanita, terus bisa kebelah dua. Tapi kalau yang ini kayaknya nggak bisa ditampilin di YouTube deh, karena nanti yang ada gue kena pelanggaran karena terlihatnya seperti adegan berbahaya tuh. Kita bahas yang lewat di FYP gue aja nih. Nah, ini rahasia yang selama ini menjadi misteri selama 3 trik sulap yang melegenda sulit ditiru. Master sulap terkenal David Copperfield tiba-tiba mengumumkan pada dunia dengan tangan kosong terbang melintasi Grand Canyon yang lebarnya 16.000 meter, dan seluruh proses ini diikuti oleh helikopter dan mengejutkan semua orang. Selanjutnya, kita akan bongkar trik di balik sulap. David pertama-tama duduk di atas meja, kemudian perlahan-lahan diangkat. Lalu dia melayang melewati pintu berongga untuk membuktikan tidak ada tali yang mengangkatnya. Kemudian dia melewati pintu kedua dan mulai terbang melewati Grand Canyon. Dia juga duduk bersila selama terbang. Kecepatannya juga makin cepat, bahkan kalian bisa melihat bayangannya. Dia juga memejamkan matanya disorot lebih dekat. Itu saja, dia terbang di ketinggian lebih dari 2.000 meter. Adegan itu spektakuler. Setelah beberapa saat, David melompat ke lengkungan di seberang ngarai. Oke. Nah, sebenarnya video ini guys, ini adalah potongan dari video fullnya di YouTube. Ada sekitar 1 jam videonya yang membahas tentang rahasia bagaimana David Copperfield bisa terbang di tahun 1983 tersebut. Tapi yang ditayangkan di Instagram ini cuma bagian depannya doang tuh. Rahasia sebenarnya nggak ditampilkan. Mungkin karena panjang penjelasannya tuh. Sekitar 1 jam kalau nggak salah full videonya. Pernah gue tonton di YouTube. Dan apa yang dijelaskan di video tersebut adalah ya memang aslinya seperti itu. Untuk pertunjukan seperti yang David Copperfield lakukan, ini namanya publicity stunt.
Yaitu adalah kegiatan yang memang sengaja dirancang untuk mendapatkan perhatian publik, kayak media, brand-brand, individu, orang-orang, dan lain sebagainya, untuk bahan omongan, kayak gitulah kurang lebih. Jadi memang kalau publicity stunt itu ya bisa dibilang bentuk promosinya dari seorang magician gitu, untuk mempopulerkan namanya atau untuk mempromosikan show-nya ketika dia menjual tiket. Karena David Copperfield itu kan dulu memang dia sering banget tuh ngadain show terus jualan tiket. Dan kalau sekarang David Copperfield udah pensiun tuh dari jualan-jualan tiket. Nah sekarang kita lihat kolom komentarnya yang membahas seolah-olah David Copperfield ini kerjasama dengan jin. Wah. Ada nama akunnya adalah secuma_1980. Kalau kalian baca buku yang berjudul Dialog dengan Jin, kalian akan tahu bagaimana David Copperfield melakukan hal tersebut. Ceile. Nah ini guys, maka dari itu kamu jangan hanya belajar yang jauh, tapi belajar itu juga harus berkualitas. Jangan cuma main yang jauh, tapi main juga harus berkualitas. Karena ketika kamu main yang jauh, baca buku banyak tapi yang kamu baca adalah sesat, atau belajar yang jauh tapi apa yang kamu pelajari itu adalah hal yang sesat, maka hidup kamu juga tersesat gitu. Hidup kamu jadi ikutan terbodohi dengan hal-hal bodoh semacam itu. Terus di kolom komentarnya ini ada yang balas juga tuh, saya punya bukunya dan David mempunyai perjanjian dengan jin. Gimana caranya bisa dapat surat goib? Perjanjian dengan jin, ya Allah Akbar. Terus ada lagi nih komentarnya, 8243_Ricky. David Copperfield aja nantangin pesulap bertopeng untuk buka triknya. Nah ini enggak ya guys ya, tidak pernah. David Copperfield itu tidak pernah nantangin pesulap bertopeng untuk membongkar triknya. Bahkan sebenarnya David Copperfield ini adalah salah satu orang yang mengkasuskan pesulap bertopeng, karena di Amerika itu sulap dianggapnya seni. Maka dari itu nggak boleh tuh asal dibongkar-bongkar begitu aja, apalagi rahasia-rahasia besarnya. Jadi tentang tuduhan David Copperfield nantangin pesulap bertopeng itu nggak pernah ada ya guys. Kamu bisa cari-cari aja di Google, nggak pernah ada. Bang Pesulap Merah @MarcelRadival 1. Nah ini ada yang nge-tag ke gue nih guys. Terus ada nama akun, ini mah akun-akun masyarakat, sampah masyarakat ya, Ultraman Cosmos 437. Halah kacrut dia mah. Dibilang kacrut. Allah Akbar. Padahal apa yang saya sampaikan di Ilmu Merah itu sesuai fakta, dan bahkan kalau ada yang salah, yang saya sampaikan salah, yuk debat terbuka aja yuk kalau berani, gitu. Dibilang kacrut. Apa yang saya omongin selalu ada buktinya, nggak cuma asal saya melihat ada sosok entitas botak rambutnya panjang. Waduh, botak rambutnya panjang, rambut yang mana tuh yang panjang? Nggak kayak gitu, padahal itu kan nggak ada buktinya gitu. Sedangkan yang diomongin di Ilmu Merah semuanya pasti dibuktikan dan pasti dipraktekkan sama persis, dan dibongkar rahasianya juga. Terus ada lagi nih, @MarcelRadival 1. Nah si pembuatnya Temon Lucian komentarin, ampun dia kalau lawan David Copperfield. Nggak pernah ampun gitu. Sebenarnya gue tahu semua rahasia keajaiban tanpa terkecuali. Cuma memang gue nggak pernah membongkar rahasia pesulap. Yang gue bongkar itu rahasia perdukunan. Gue nggak pernah membongkar atau merusak rezeki seseorang yang memang nggak menipu masyarakat. Gue membongkar rahasia kesaktian-kesaktian yang menipu masyarakat, yaitu dunia perdukunan. Yang membodohi masyarakat, yaitu dunia perdukunan. Kalau magician, semua pesulap, itu pasti ketika kita ditanya, itu kesaktiannya asli atau enggak, kita akan jawab, ya itu cuma hiburan, ada latihannya, ada tekniknya, dan semacamnya. Kita nggak pernah bilang, itu karoma, itu ilmu laduni, itu ilmu yang saya dapatkan dari sunanan. Wah, ya nggak pernah kayak gitu. Kita nggak pernah membodohi masyarakat dengan kedok agama gitu. Selalu kita jawab jujur-jujuran, itu hanya hiburan, itu efek dari latihan dan ada tekniknya gitu. Sekarang langsung aja kita membahas sesatnya buku Dialog dengan Jin. Boleh bukunya? Ini dia bukunya, kelihatan? Oke. Ini dia bukunya nih, Dialog dengan Jin. Nih, kelihatan? Oke. Nah, ini yang menulis adalah Muhammad Isa Daud. Gue udah mencoba untuk mencari siapa Muhammad Isa Daud ini,
Tapi di Google nggak pernah ada data dirinya nih. Awalnya gue mengira Muhammad Isa Daud ini adalah ulama atau ustadz dan semacam, banyak juga yang mengira kayak gitu. Ternyata aslinya enggak guys. Dia bekerja di surat kabar An-Nadwah, Saudi Arabia, dan karirnya terus meningkat sampai akhirnya dipercaya sebagai Direktur Umum Surat Kabar Harian di Saudi, sekaligus sebagai wakil pemimpin redaksi untuk rubrik Pemikiran dan Kebudayaan Islam. Selain mengepalai bagian referensi dan koreksi, di samping itu dia masih pula menjabat sebagai penasihat bidang informasi khusus untuk Ketua Pusat Informasi di Makkah Al-Mukarramah. Jadi dia sebenarnya adalah penulis berita tuh, bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama dan semacamnya. Nah jadi ya wajar ya dia bisa jago membuat naskah dongeng. Dan saktinya dia, walaupun tanpa adanya bukti, penelitian, dan semacamnya, banyak orang yang mempercayai buku ini nih. Padahal buku ini tidak ada dasar pengetahuannya sama sekali. Sebelum gue membedah buku ini, gue akan membahas dulu kejanggalan-kejanggalan dan kesesatan yang udah banyak menyebar di Indonesia tentang buku ini, yang telah banyak diutarakan oleh ustadz-ustadz di Indonesia. Nih, ini gue udah catat. Yang pertama, tidak ada dalil sahih yang mendukung isi ceritanya. Iya betul. Jadi di buku ini dia tidak menceritakan atau menyebutkan dalil sahih terkait apa yang dia utarakan. Kayak contohnya tentang segitiga Bermuda, David Copperfield. Itu asal ngomong aja seolah-olah dia ngomong sama jin. Gimana caranya ngobrol sama jin gitu. Sedangkan dalam Islam sendiri, di Al-Quran itu Allah udah bilang bahwa tidak ada yang mengetahui perkara goib di langit dan di bumi ini kecuali Allah Azza wa Jal. Itu di surat An-Naml ayat 65 tuh. Lalu di surat Al-Jin ayat 26 hingga 27, ini juga ada nih yang perlu kamu ketahui. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang goib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang goib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Tuh, udah 2 ayat tuh yang menjelaskan tentang tidak ada manusia yang mengetahui perkara goib kecuali Rasul Allah. Terus juga ada di surat Al-An'am ayat ke-50. Nih, katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang goib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Tuh, ini aja di surat ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan nggak tahu tentang hal yang goib kecuali apa yang Allah sudah wahyukan gitu. Ini kalau ada manusia yang sok tahu tentang hal goib, dia ngaku Rasul gitu, atau ngaku nabi gitu, merasa dia nabi. Nah jadi kalau dalam Islam sendiri untuk membicarakan hal-hal yang goib kayak jin, bentuk jin seperti apa, surga itu seperti apa, neraka kayak gimana, apa aja yang disukai jin, itu harus ada dalilnya guys. Kalau nggak dari hadis atau dari Al-Quran, nggak bisa tuh modal saya melihat, nggak bisa. Dalam Islam menolak hal tersebut. Dalam Islam itu membicarakan hal goib sekali lagi harus ada dalilnya. Nah di buku ini tidak pernah ada, nggak mencantumkan dalil-dalil dari apa yang dia bicarakan atau dia utarakan atau dia klaim. Yang kedua yaitu adalah gaya cerita terlalu novel. Iya betul sekali. Buku ini seolah-olah seperti buku yang ditulis untuk cerita settingan gitu. Karena banyak dramatisasinya, terus juga formatnya tuh kelihatan banget kayak cerita buatan gitu. Nah kalau memang ini serius dan fakta ilmiah atau fakta yang bisa dipegang, kenapa formatnya itu format novel isinya? Lalu yang ketiga, jin itu dikenal sebagai makhluk pembohong. Ah iya betul nih. Ini makanya nih sama orang-orang yang percaya dengan mediumisasi, percaya dengan perkataan jin, atau percaya buku ini, itu sebenarnya aneh tuh. Dia agamanya apa sebenarnya? Karena dalam Islam itu kita nggak boleh mempercayai apa yang jin omongin. Nggak boleh, karena dalam Islam sendiri jin dianggapnya sebagai pembohong. Nah kalau jin itu pembohong, terus bagian mananya kita bisa percaya? Bahkan apa yang diomongin jin ini nggak ada dasarnya atau nggak ada bukti nyatanya tuh. Kurang lebih itu adalah hal-hal yang sebenarnya udah banyak dibahas tuh tentang kesesatan dari buku Dialog dengan Jin ini nih. Jadi sekarang langsung aja kita baca bukunya nih, kita bedah. Pertama kali gue megang buku ini, gue penasaran nih, gimana caranya dia berdialog dengan jin. Ternyata tidak dibahas detail. Dia berdialognya kayak gimana nih? Apakah dia percaya mediumisasi?
masukin jinnya ke dalam tubuh manusia terus dia ngobrol, atau dia ngaku indicrot seolah-olah bisa ngelihat sama jin terus bisa ngobrol, tanya jawab, atau kayak gimana. Nah, di buku ini tuh nggak dijelasin detail guys, bagaimana dia berdialognya tuh. Itu aja udah kayak mencurigakan. Dia nggak mendetailkan apa yang dia tulis gitu. Nih kita baca di pengantarnya nih. Ada tentang buku ini berbentuk dialog atau wawancara langsung antara sang penulis dengan sumber informasi tangan pertama. Nulisnya sumber informasi tangan pertama, berarti jinnya itu tuh. Tapi nggak pakai bahasa jin. Buku ini lebih tepat disebut sebagai ungkapan si jin tentang dirinya sendiri. Wih, ini kan gimana cara dia ngobrol sama jinnya? Sebagaimana diungkapkan oleh Al-Quran dan riwayat-riwayat, mempunyai karakteristik dan watak yang tak jauh berbeda dari manusia. Jin dapat melakukan kekeliruan, berbohong, menambah dan atau mengurangi informasi. Atau boleh jadi ia memang kekurangan informasi, sehingga apa-apa yang disampaikannya pun tidak mutlak benar. Dia sendiri tidak percaya terhadap buku ini sebenarnya. Dia menuliskan di keterangan bukunya, pertama buku ini ditulis dari sumber informasi pertama, yang diyakini itu adalah jinnya. Di bawahnya dia menuliskan bahwa apa yang disampaikan sama si jin ini nggak bisa dipercaya mutlak, itu seolah-olah benar. Ya berarti buat apa ditulis? Ya berarti novel dong, novel. Berarti bukan fakta dong, ya kan? Nah sayangnya banyak nih masyarakat Indonesia yang melewatkan pengantar atau penerbit ini, langsung baca ke isinya. Sehingga dia menganggap semua yang ada di buku ini seolah-olah ini udah terbukti gitu, atau nyata, padahal ya novel. Di baliknya, ini ambigu banget nih, kata-katanya dia merahasiakan. Saya mohon maaf kepada pembaca bila di sini saya tidak memaparkan rahasia dan cara pertemuan kami. Jadi kayak ngambang nih, nggak ada inti dasar dari apa yang dia klaim tersebut. Terus di halaman berikutnya ada satu kertas full, judulnya Tamu Kita Dalam Buku Ini. Jin Muslim. Jin Muslim. Dia tahu dari mana itu jin Muslim tuh? Mungkin kalau dicari lagi bukan jin Muslim, jin coki jangan-jangan. Iya. Jangan-jangan nggak jualan bebek, jualannya roti. Lu tahu dari mana dia jujur dia jin Muslim? Aneh. Nih, jin Muslim berawal dari Bombay, India. Tuh, dari India lagi. Dia ngerti bahasa India gitu. Ngobrolnya bahasa India atau apa nih? Sebelumnya dia adalah jin kafir. Nah, ini tahu dari mana lagi nih? Ada KTP-nya gitu jin. Kemudian Allah memuliakannya dengan Islam dan memberinya petunjuk kepada keimanan. Dia selalu menekankan perbedaan besar antara mukmin dan muslim. Setiap mukmin pasti muslim, tetapi tidak setiap muslim pasti mukmin. Jin Muslim ini berusia 180 tahun. Wih, udah tua banget. Masuk Islamnya jin ini merupakan suatu kemenangan. Sebab bersama-sama dia telah masuk Islam pula 10.000 jin yang merupakan pengawal-pengawal dan pendampingnya. Jin kita ini adalah pemimpin besar, punya pengaruh dan berwibawa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga jin-jin yang lain juga mendapat petunjuk melalui dia, dan semoga pula Allah meneguhkan keimanan dan keislamannya. Nah, ini jin Muslim berusia 180 tahun. Ini diambilnya dari mana nih? Apakah benar ada KTP-nya gitu, dia lahirnya tahun berapa gitu, jin? Lalu di halaman berikutnya nih, mungkinkah melihat jin dan bagaimana pula caranya? Prinsipnya, melihat jin itu tidak bisa dilakukan sepanjang jin tersebut berada dalam sosoknya yang hakiki dan tidak menyerupakan diri dalam bentuk yang lain, yakni mengambil bentuk fisik material, sekalipun hal itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh para nabi sebagai suatu mukjizat atau bagi orang-orang yang dianugerahi oleh Allah kemampuan untuk itu. Jadi di sini udah ditulisin sendiri nih, dia bilang bahwa jin itu nggak bisa dilihat. Lah terus cara dia ngobrol sama jin gimana di buku ini? Apakah jinnya berubah jadi kucing dulu gitu? Terus ngomong pakai bahasa kucing? Atau gimana? Ini nggak dijelasin detail guys. Ini kan kayak perdebatan sendiri. Dia bilang nggak bisa, tapi faktanya dia menulis berdialog dengan jin. Lah terus gimana? Ini kayak dia menentang apa yang dia tulis sendiri dari awal buku tuh. Dan anehnya di buku ini, dia memperlihatkan kontrak dengan jin. Terus stempel jin. Jin ada stempelnya loh. Itu jangan-jangan ada toko percetakan di dunia jin ya. Ini gue jadi berpikir gitu, kalau memang ada kontrak dengan jin atau surat perjanjian dengan jin, gue jadi kepikiran pengen buka restoran kayaknya dah.
di dunia jin ya. Kan biar jin-jin ini beli di restoran kaya gue. Kan jin jumlahnya katanya lebih banyak dari manusia. Aneh banget sumpah. Perjanjian pertama nih, yang dia ngomongin tentang makhluk luar angkasa dan sedikit rahasia tentangnya. Nih tuh, ntar gue tampilin nih, nggak apa-apa, ditampilin sini aja. Nih, tuh, dengan hanya melihat stempel yang tertera pada surat yang saya tunjukkan itu, maka jin muslim sahabat saya itu bersinar, lalu berteriak, ini memang stempel jin. Anjir. Novel banget. Ini caranya dia ngelihat gimana? Tadi di halaman sebelumnya dia berpendapat nggak bisa manusia ngelihat jin. Kok di halaman kontrak ini dia dengan tegas menuliskan, hanya dengan melihat stempel ini, jin sahabat saya yang muslim itu matanya bersinar, lalu berteriak, ini memang stempel jin. Anjir. Jin punya stempel dong. Nah, berikutnya kontrak yang kedua nih. Ternyata ada 3 kontrak, guys. Ada 3 surat kontrak jin di buku ini loh, gile sakti. Di kontrak kedua itu pada saat dia membahas bahaya sihir. Selain itu, dalam bahaya hal sihir itu dilakukan dengan menggunakan perjanjian antara si tukang sihir dengan jin atau setan yang dimintai pertolongan. Dalam perjanjian tersebut, si tukang sihir mengakui pemilikan jin atas dirinya. Si jin boleh memerintahnya sesuka hatinya dan orang itu harus melaksanakannya. Sebagai imbalannya, si jin juga akan melakukan apa saja yang dikehendaki si tukang sihir. Nah, jadi ceritanya tuh kalau bekerja sama dengan jin itu harus ada surat kontraknya, seolah-olah membeli si jin itu. Terus jinnya bisa disuruh apapun. Wih, enak banget itu, bisa disuruh ngepel, bisa disuruh nyuci piring. Gile, kalau beneran ada ya. Terus akhirnya si orang ini ceritanya nih, ini menanyakan lagi ke si jinnya nih, bagaimana pendapatmu tentang perjanjian ini? Tanya saya kepadanya. Seraya memperlihatkan surat perjanjian sebagaimana tercantum di bawah ini. Tuh, ada surat lagi tuh. Ini surat nggak jelas ya guys, ini tulisan apa, seolah-olah kayak coret-coretan, seolah-olah bahasa apa. Nih, ini keterangannya perjanjian seorang tukang sihir dengan wakil setan yang bernama Asmodeus. Anjay, ini beneran ada tanda tangannya, ada stempelnya nih. Gile, dunia jin ya. Tulisan yang terdapat di sini adalah tulisan manusia, tetapi stempelnya stempel jin. Anjay. Ay, bener-bener. Nah, di bawahnya ini nih guys, yang membahas David Copperfield. Nah, ini juga ada ceritanya David Copperfield neken kontrak sama jin nih. Nah, jadi ceritanya si penulis buku ini menanyakan nih tentang David Copperfield itu sebenarnya kayak gimana cara dia terbang. Ya namanya jin kan pendusta ya, pembohong ya. Kalaupun ini beneran ya bohong gitu. Ya wajar, ini semuanya salah tentang David Copperfield nih. Apakah pemuda ini yang engkau lihat di pesawat televisimu? Itu kata jin katanya. Dan bahwa dia bisa bebas dari berbagai trik dan dapat melayang di udara? Ya, dialah orangnya. Tuh, ini novel banget, anjay. Orang ini sangat dikenal di kalangan para jin. Anjay, bukan hanya internasional David Copperfield, tapi interalam. Wih, dia mempunyai perjanjian dengan salah seorang ifrit. Jangan sama Asmodeus tadi juga. Tapi ngakunya ifrit nih. Ya, mereka itulah yang mengangkat Copperfield agar dia bisa melayang sedikit di udara. Dibutuhkan ribuan jin untuk mengangkatnya. Sedangkan gadis yang dalam peti itu adalah jin perempuan yang menampakkan diri dalam wujud seorang gadis manusia. Gile, seolah-olah kata jinnya yang kru cewek itu jin dalam bentuk. Aduh, lu tonton pesulap bertopeng dah yang di belah itu udah dibongkar rahasianya, banyak alat-alat sulap yang udah dibongkar ya sama pesulap bertopeng tuh. Nah, ini adalah perjanjian antara setan dengan O'Ryan Greenfield. Ini kontrak yang ditandatangani sama David Copperfield nih katanya nih. Nih, ini juga tulisannya nggak jelas, seolah-olah itu bahasa apa. Yang tanda tangan ada 6 tuh ya, 6 jin. Seorang muslim telah mengopinya dari orang barat. Dia mengatakan bahwa ini adalah perjanjian antara iblis sendiri dengan seorang tukang sihir. Nah, itu seolah-olah ini perjanjiannya dia dapetin dari orang barat. Aduh, sumpah ini siapa yang dapatnya dari mana? Nggak ditulisin orang baratnya itu siapa. Dan cara ngecek kebenaran tentang klaim dia itu dapat dari orang barat tuh gimana?
Harusnya kan ditulisin juga tuh. Dengan suara keras, jin sahabat saya itu mengatakan, bukan, ini bohong belaka. Ini bukan tanda tangan dan stempel iblis. Sangat sulit meminta iblis untuk bersedia menandatanganinya sendiri. Perjanjian seperti ini dengan manusia, paling-paling dia menyuruh salah satu pengikutnya untuk menampakkan diri sebagai dirinya, lalu membuat kebohongan dengan mengatakan, aku ini iblis. Lalu, bagaimana yang sebenarnya? Ini perjanjian otentik antara seorang penyihir dengan 4 jin yang tanda tangan mereka tertera jelas di sini, yang kemudian diperkuat oleh stempel ifrit. Nah, jadi ini seolah-olah adalah perjanjian otentik antara seorang penyihir dengan 4 jin. 4 jin tanda tangan loh, gile, di Copperfield untuk ngangkat dia gitu. Allahu Akbar. Nah, kurang lebih itu guys. Jadi itu adalah hal-hal yang lucu sebenarnya, atau sesat nih di buku ini nih. Ya, ada stempel jin, ada kontrak jin. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya nih, gue bocorin aja deh. David Copperfield, cara dia terbang adalah salah satunya itu adalah pakai helikopternya. Helikopter yang katanya mengikuti dia, enggak sebenarnya. Itu di helikopternya ada string, ada tali yang ngikat ke dia. Dan juga David Copperfield pada tahun 1983 dia menggunakan green screen. Nah, bayangin, green screen itu diciptakan atau populer tahun 1980. Tapi 1983 David Copperfield udah memakai hal tersebut. Itu bagaimana mahalnya tuh, bayangin. Karena biasanya kan kalau teknologi baru muncul itu mahalnya parah. Wih, sakti, itu mahal banget. Makanya kalau sekali pertunjukan terbangnya dia, itu gue pernah nanya ya, gue pernah mau bikin itu juga di Indonesia. Ternyata sekali pertunjukan terbang itu butuh dana sekitar 2-3 miliar untuk perform di panggung. Makanya kalau David Copperfield adegan terbangnya itu jualan tiket, itu nggak cuma ngadain sehari 2 hari guys, sebulan gitu, full, biar bisa balik modal. Nah, ya semoga nanti ada sponsor dan bisa adain pertunjukan terbang itu ya di Indonesia ya. Terus juga video yang David Copperfield terbang di gunung-gunung itu ada beberapa scene. Dan itu syutingnya beda-beda guys, nggak langsung sekali syuting set gitu, enggak. Kayak yang awal-awal dia terbang, itu di belakangnya tuh ada kayak tiang kayak gitu yang ngangkat badan dia. Nah, pas ngangkat nanti keluar, nah terus kan ada kayak rumah gitu tuh yang tadi di awal. Itu pas nembusnya, itu bagian sininya, itu bisa kebuka gini guys, untuk lewatin besinya. Jadi pas besinya lewat, itu bisa kebuka. Nah, habis kebuka, di-cut lagi ke bagian yang dia terbang di antara gunung-gunung. Itu pakai pesawat, pakai helikopter. Nyewa helikopternya aja udah berapa itu. Itu pakai string, makanya dia kameranya agak jauh, agar talinya nggak kelihatan. Dan sebenarnya kalau dijelasin detail, itu agak panjang ya video ini. Maka dari itu ya gue jelasin inti-intinya bagaimana cara dia terbang di antara gunung-gunung itulah. Kalau untuk cara terbang di panggung, waduh, itu rahasia kita magician. Dan saya nggak akan membongkar rahasia selama magician, karena itu persiapannya bukan hanya dari triknya aja atau alatnya aja, tapi juga pencahayaan, background panggung, jarak penonton, dan lain sebagainya. Itu perlu diperhitungkan. Makanya butuh dananya tuh sekitar 2-3 miliar untuk pertunjukan terbang di atas panggung. Terus kalau untuk yang rahasia orang, wanita yang katanya itu adalah jin menyerupai wanita yang dipotong terus nyambung lagi, itu udah banyak lah ya dibongkar sama pesulap bertopeng. Kamu tonton aja nih, gue tampilin deh nanti kalau gue nemuin videonya. Oke, yaudah, mungkin begitu aja video kali ini. Jadi udah jelas ya guys, jangan dijadikan buku dialog dengan jin ini sebagai dasar ilmu kamu, dasar pengetahuan kamu, karena di dalam buku ini cuma novel alias dongeng doang, nggak bisa dipegang perkataannya. Isinya nggak ada satupun dalil yang menekankan tentang apa yang dia klaim, terutama kayak segitiga Bermuda lah, terus juga David Copperfield, segitiga Formosa dan lain sebagainya. Itu seolah-olah pengakuan dari jin yang diajak komunikasi. Yaitu maksudnya semua orang juga bisa nulis buku kayak gini gitu, bilangnya berdialog dengan jin. Terus ya udah cerita sesuai karangan kamu, sesuai fantasi kamu aja. Seolah-olah ngobrol infonya dari jin gitu. Ya nggak ada yang bisa dikonfirmasi dari apa yang disampaikan jin itu gitu. Maka dari itu, sekali lagi, buku dialog dengan jin adalah buku sesat, alias buku dongeng, alias buku novel doang. Oke, gua rasa udah cukup jelas video kali ini. Gua akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.